Hai 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 gengs, jumpa lagi nih bersama Alur Movie. Di masa pandemi ini, semoga sehat selalu ya. Ingat selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan selalu jaga jarak ya. Oke gengs? Nah, untuk nemenin kalian rebahan di rumah, bagi para rebahaners yang apa-apa serba online dan mageran, jadi Alur Movie kali ini bakal review satu film yang dibilang cukup aneh dan menghibur sih, yaitu tentang kehidupan seorang gay. Tahu nggak gay? Nah, jadi gay itu sebutan bagi para mereka cowok-cowok yang suka sesama jenis atau sering disebut homoseksual. Jadi sebenarnya tuh gak ada seorang pun yang tahu kalau nih anak itu gay. Bahkan sahabat ceweknya yang dia ternyata jatuh hati sama si cowok gay ini. Dan gimana ya menyikapi dan menghadapi perlakuan orang-orang di sekitarnya hingga tersebarnya info dari situs web tentang dirinya yang seorang gay. Akankah si cowok gay ini akan berubah jadi heteroseksual atau berubah menjadi lebih ganas ya? Sudah penasaran bukan? Tanpa berlama-lama lagi, cari tempat yang PW dan yuk simak videonya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Jadi ceritanya, ada seorang remaja bernama Simon. Si Simon ini memiliki hal aneh dari sebagian orang, gay atau homoseksual. Ya, suka sesama jenis gitu. Padahal, kalau dikisahkan, keluarganya ya normal-normal aja. Si Simon ini anak pertama dari 2 bersaudara. Pada suatu hari, si Simon ini lagi baring di atas kasur sambil ngerjain tugas. Tiba-tiba, sahabatnya yang bernama Leah telepon dan ngasih tahu tentang anak gay yang terkurung di sekolah. Lalu si Simon spontan langsung cek di Trik Secrets untuk cari tahu tentang berita yang disampaikan sama si Leah tadi. Sambil menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Mengakhiri pembicaraan dengan Leah, Simon membaca dengan fokus tentang berita anak gay di sekolahnya itu. Simon terkejut dan memegang kepalanya. Percaya tidak percaya, ternyata info yang diberikan Leah itu kepada Simon benar adanya. Di situs tersebut juga dicantumkan email dari penulis unggahan itu. Tanpa pikir panjang, Simon menghubungi sang pengunggah homoseksual itu yang bernama Blue. Di sana, Simon menceritakan semua tentang hidupnya dan bagaimana hubungan pertemanannya. Begitu sama persis dengan apa yang Blue alami. Akhirnya, si Blue menjawab email dari Simon. Dan setibanya di rumah, Simon membalas email dari Blue. Simon menceritakan kalau dia tidak pernah memberitahu siapapun termasuk keluarganya sendiri. Dan menceritakan kalau dia dengan kelainan gaynya itu hanya sekelompok hal kecil. Dan di adegan selanjutnya, salah satu teman latihan pentas Simon, sebut aja Martin, yang mengetahui tentang Simon yang seorang gay dari komputer perpustakaan yang masih menyala dan dengan akun email Simon yang belum di logout. Si Martin membaca pesan email dari Blue dan tidak lupa untuk menyimpannya. Martin terkejut dan dia menghampiri Simon. Martin menjelaskan bahwa dia tahu semua tentang Simon. Akhirnya, Simon melarang Martin untuk tidak menyebarluaskan tentangnya. Tak sesimpel itu, Martin memberi syarat ke Simon kalau dia sebenarnya suka sama Abby, teman sepentasnya. I just like her. And I think that you can help me. Dan Martin meminta Simon untuk didekatkan dengan Abby. Setibanya di rumah, Simon membaca email dari Blue dan Blue menjawab pertanyaan Simon waktu lalu yang menanyakan ingin memakai kostum apa ketika Halloween. Blue menjawab dia tidak ingin mengenakan kostum apa-apa karena tidak ingin Simon mengetahui tentang dirinya. Nampaknya Simon dan Blue merasa nyaman-nyaman aja walaupun belum pernah bertatap muka, dengan saling bergantian cerita dan saling mengerti untuk mengungkapkan semuanya. Keesokan harinya, Simon bertemu dengan Martin. Did you want me to help you with Abby? Simon mengungkapkan bahwa dia ingin membantu Martin untuk didekatkan dengan Abby, dengan mengajak Martin untuk ikut gabung ke acara pesta di rumah Bram Sabtu ini. Di pesta itu terdapat banyak teman sekolahnya untuk merayakan Halloween. Let's go to the bar. Come on. Bertemulah dengan Bram. Di pesta, semua bersenang-senang merayakan Halloween. Begitupun dengan Simon dan Bram yang menyanyikan lagu bersama berdua di depan panggung. Tetapi ya, begitulah suaranya fals dan berakibat banyak yang tutup telinga. Namun bukan malah membuat Simon malu, tapi malah bikin mabuk melayang dan ngefly karena bisa duet bareng sama Bram. Apa? Mabuk melayang dan ngefly, padahal kan mereka sama-sama cowok. Apa mungkin si Bram ini Blue ya yang sama-sama gay dengan Simon? Simpan pertanyaan, gengs. Setelah duet bareng sama Bram, Simon pergi ke toilet dan berkaca untuk latihan ngomong ke Bram kalau sebenarnya dirinya tuh Jacquis. Jadi guys, Jacquis tuh nama samaran si Simon kepada Blue. Jadi yang tahu Jacquis ya cuman Blue aja.
Nah, dari sini nih, berarti si Bram itu blue dong? Apa iya? Ketahuannya dari sini sih. Jadi, Simon berjalan ke arah kamar Bram. Terkejutnya, di sana dia menemui Bram yang lagi ciuman sama cewek. Wow, auto tercengang ya guys. Kalau misalnya nih, si Bram itu gay, tapi kenapa sama cewek ya? Ya tersayat dong hati Simon melihat Bram sama cewek. Sepulang dari pesta, dengan keadaan mabuk sepoyongan, Simon diantar pulang sama Leah. Ya karena nggak tega, Leah ngantar Simon pulang sampai rela menginap di rumah Simon. Di kamar, Simon dan Leah saling bercerita. Leah ngomong, dan harapannya Leah tadi tuh di pesta kan mabuk-mabukan ya lalu bisa dekat dengan orang yang ingin didekatinya. Alias, Leah pingin Simon tuh peka kalau sebenarnya Leah punya perasaan lebih ke Simon dan pingin deket sama Simon. Tapi Simon nggak ngerasa sama sekali kalau Leah suka sama dia. Sebelum tidur, Simon mengirim email ke Blue yang mengatakan bahwa dia bangga jadi gay dan ingin mempertahankan gaynya itu. Lalu Blue membalas kalau dia juga terinspirasi dari percakapannya dengan Simon, mengungkapkan bahwa dia juga bangga jadi gay dan akan memberitahu keluarganya tentang itu. Di suatu malam, Simon, Abby, dan Martin di sebuah kafe untuk latihan pentas bersama sambil membaca skrip. Di sana, Simon bertemu dengan seorang pelayan yang mengatakan kalau dia pernah satu kelas biologi dengan Simon waktu lalu. Dari gelagat sang pelayan itu, Simon sepertinya tertarik dengannya dan menghampiri untuk berbincang-bincang padanya. Akhirnya, Simon keluar kafe dan menemui si pelayan itu. Di sini ditampakkan si pelayan itu membalas email dari Simon atas nama Blue Green. Kok Blue lagi ya guys? Siapa yang bener Blue-nya ini? Si pelayan itu atau Bram? Setelah pulang dari kafe, Simon dan Abby berbincang di dalam mobil. Di sana Simon mengatakan sejujurnya ke Abby kalau dia tuh sebenarnya homoseksual. Mendengar hal itu, Abby sama sekali tidak terkejut, menganggap hal itu biasa aja. Setelah memberitahu Abby, Simon mengirim email ke Blue bahwa dia merasa tenang dan si Blue itulah yang membuat Simon berani mengungkapkan identitasnya ke teman terdekatnya. Begitu juga dengan Blue yang ternyata sudah memberitahu sang ayah tentang dirinya dan dia pun juga terinspirasi dari Simon. Tetapi ada satu yang belum berani diungkapkan, yaitu untuk saling tahu identitas masing-masing antara Simon dengan Blue. Di adegan selanjutnya, Simon berjalan dengan Leah, berjalan sambil mengobrol ringan. Leah tanya ke Simon, apakah dia menerima tawaran dari Nick untuk diajak kencan. Ya, di sini harapan Leah setelah ngasih tahu kalau Nick ngajak kencan dia, biar Simon cemburu dan melarangnya. Namun, kenyataannya tak seperti itu. Ya, gimana ya, kasihan Leah. Dia bagian begitu aja sama Simon. Scene berikutnya, tempat acara reuni digelar. Martin mengungkapkan di depan semua orang bahwa dia mencintai Abby dan secara gentle menembak Abby. Gimana, gengs? Kalau kalian mengalami hal yang seperti ini, kira-kira gimana perasaan kalian? Wah, apakah Abby menerima Martin ya? Dan sayangnya, Abby menganggap Martin hanya sebatas teman. Simon membuka laptop dan melihat video tentang Martin yang harus membedah malu semalu-malunya karena ternyata ada unggahan video yang melihatkan Martin ditolak sama Abby dan dibuat semacam meme gitu. Ya jelas dong, malu banget. Sembari membuka laptop, Simon mengecek email dari Blue. Blue mengirim pesan kalau dia dan ayahnya sekarang di daerah terpencil, tanpa listrik, tanpa jaringan seluler. Jadi itu email terakhirnya dari Blue. Tiba-tiba Leah menelpon Simon untuk cek web spreadsheet dan ternyata Martin menyebarkan info kalau Simon seorang gay. Martin menyebarkannya karena si Martin ini nggak terima ya kalau ternyata si Abby menolak cintanya. Dan akhirnya teman-teman Simon mengetahui semua, termasuk orang tua, adik dari Simon sendiri. Semua terasa menjadi canggung. Di jalan, sebelum berangkat ke sekolah, Simon bertemu dengan Leah, Abby, dan Nick. Nick menjelaskan ke Simon kalau dia dan Abby saat ini sedang berpacaran. Nick dan Abby sangat kecewa ke Simon karena membohongi keduanya dan menjadi menghalang hubungan mereka. Giliran Leah mengungkapkan semuanya ke Simon kalau dia sebenarnya jatuh cinta dengan Simon. Namun, Simon tak bisa melihat hal itu. Leah sangat kecewa. Sepulang dari sekolah, Simon bertemu dengan Martin dan Martin berusaha meminta maaf kepada Simon. Namun, Simon sudah marah besar pada Martin.
Di scene berikutnya, Blue membalas email dari Simon dan akhirnya sekarang Blue tahu sebenarnya Jack Weiss tak lain adalah Simon. Namun dia dan Simon tak ingin ada lagi hubungan. Secara tiba-tiba, pesan Simon yang akan dikirim ke Blue tak bisa terkirim secara permanen. Simon menjadi sangat sedih karena si Blue sebenarnya yang menjadi harapannya terakhir untuk berkeluh kesah. Namun kini malah Blue memutus hubungannya dengan Simon. Di sisi lain, Simon mendapat support dan peluk hangat dari orang tuanya. Mereka mengatakan Simon pantas untuk semua yang dia inginkan. Begitupun dengan Leah yang akhirnya mau mendengarkan cerita Simon tentang Blue. Yang sebenarnya Leah jelas-jelas kecewa ya sama Simon. Simon bangkit kembali dan dia berani menulis di situs Creek Secrets untuk mengakui bahwa berita yang ditulis Martin tentang dirinya yang homoseksual itu adalah benar. Akhirnya unggahan Simon tersebut tersebar luas dan dibaca oleh teman-teman hingga guru yang ada di sekolah Simon. Mereka begitu senang akhirnya Simon berani mengakui dan itu luar biasa. Di adegan selanjutnya, setelah acara pentas selesai, Abby dan Nick menemui Simon dan mengajak untuk pergi ke karnaval nanti malam. Di karnaval itu, Simon bersenang-senang dengan teman-temannya dan tidak lupa untuk menaiki biang lala seperti apa yang disukai Blue. Simon berharap tambatan hatinya itu datang untuk duduk berdua di sebelah Simon. Sampai-sampai Simon rela menghabiskan banyak tiket untuk menunggu hadirnya Blue. Dan akhirnya si Blue datang. Ternyata itu adalah si Bram. Di atas biang lala, Simon dan Bram ngobrol-ngobrol manis gitu. Tepat biang lala berada di puncak, mereka saling berciuman dan teman-teman mereka dari bawah menyaksikan dengan begitu histerisnya. Wah, akhirnya si Simon menemukan sosok Blue ya guys. Begitu senangnya Simon saat ini bisa bertatapan langsung dengan Blue. Dan cerita pun selesai. Oke gengs, gimana film yang satu ini menurut kalian? Antara lucu dan sedikit agak gimana gitu ya ngeliat gay. Tapi film ini disajikan dengan begitu menarik bukan oleh sang sutradara? Timbul kebingungan gak gengs? Di film, si Blue ditampakkan ada dua sosok, si Bram dan pelayan cafe itu. Tapi di ending cerita yang muncul hanya satu Blue, yaitu Bram aja. Daripada sibuk memikirkan itu, mending ambil hikmahnya aja ya. Kalau menurut alur movie, hikmah yang dapat dipetik adalah sebuah jati diri itu penting, mengenal diri sendiri itu penting, dan dari situ kita bisa memilih apa yang terbaik untuk kita dan hidup kita. Dan tentu setiap pilihan mengandung resiko ya. Negatifnya dari film ini memang sangat nampak sekali ya gengs, yaitu tentang budaya gay yang begitu dilarang di Indonesia. Jadi jangan ditiru ya gengs. Oke, sekian dari Alur Movie, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifnya agar kalian bisa auto dapat ting-tong dari Alur Movie. Bila dirasa video ini menghibur dan menarik, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman lain agar bisa terhibur juga ya. Oke, thanks for watching, gengs.